Oke, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi, ya nggak ketemu juga sih ya, dengan saya, Denisa Apriliawati, di mata kuliah yang akan kita pelajari semester ini, Experimental Research Design. Sebenarnya di mata kuliah metode penelitian kuantitatif, hanya saja di paruh kedua setelah UTS ini, teman-teman akan bersama dengan saya, kita bersama-sama belajar mengenai experimental research design, desain riset eksperimen khususnya dalam bidang psikologi ya. Nah, untuk itu sebelumnya saya berharap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, bahagia gitu ya, meskipun online dan di rumah aja. Semoga teman-teman tetap bisa menemukan kesenangan masing-masing, tetap bisa bersosialisasi, tetap bisa membangun motivasi agar ya meskipun kehidupan yang kita jalani saat ini berbeda dengan biasanya, kita masih ada harapan bahwa ke depan pasti lebih baik dari sekarang. Nah, untuk paruh kedua setelah UTS ini, kita akan melakukan project based learning ya. Jadi jangan dianggap ini sebuah beban, meskipun judulnya mirip-mirip tugas ya, kayak kemarin bikin proposal. Nah, di sini kita ada proyek yang akan kita lakukan bersama-sama kayak gitu. Tapi saya harap proyek ini teman-teman jadikan sesuatu kegiatan yang mengasihkan ya, bukan beban gitu ya, beban tugas atau apa itu, karena memang tujuan saya dan dosen lain dalam merancang ini adalah agar teman-teman nanti bisa berkontribusi. Selain itu juga bisa melakukan satu hal yang cukup menyenangkan, karena di sini teman-teman nanti akan diminta untuk membuat sebuah media atau mengangkat media yang dibuat orang lain kayak gitu kan, untuk diuji efektivitasnya. Tapi intinya bukan itu ya. Aduh, mohon maaf ada selingan. Intinya adalah jadikan ini sebagai kegiatan yang istilahnya membawa harapan ya, membawa ya keasikan lain lah ya, supaya teman-teman juga nggak gabut di rumah gitu kan, cuman makan tidur gitu kan, online. Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang berharga di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk proyeknya seperti yang bisa teman-teman baca di sini adalah nanti kita akan melakukan eksperimen online yang dilakukan oleh kalian per kelompok. Untuk kelompoknya ini saya serahkan ke teman-teman. Kira-kira paling ideal itu berapa orang per kelompok menurut kalian? Saya tidak ingin memberi kalian beban atau gimana, jadi silakan ini diukur. Oh, kira-kira kalau misal 2 orang saja bisa, monggo. Atau misal 3 orang, 4 orang itu juga monggo. Nah, ini nanti silakan didiskusikan dengan ketua kelas untuk pembagian kelompoknya juga ya. Kemudian di eksperimen ini nanti akan fokus pada menguji efektivitas media tertentu dalam mempengaruhi atribut psikologis ya, bisa perilaku, sikap, belief, dan atribut lain kayak gitu ya. Masyarakat ini boleh masyarakat lay people atau masyarakat umum, atau misalnya teman-teman ingin mahasiswa atau misal ingin anak-anak. Cuma memang nanti perlu dipertimbangkan pengambilan datanya ya, karena nanti akan online, oke? Yang terkait dengan wabah COVID, gitu ya. Harapannya memang di sini kita bisa ikut menjadi bagian dari mereka yang mengkampanyekan hal-hal positif terkait dengan COVID-19 ini, agar masyarakat semakin waspada, semakin berhati-hati, namun juga tetap positif, tetap optimis dalam menjalani hari ke hari. Oke, aduh, ada banyak gangguan ya. Ini sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Gak apa-apa. Nah, begitu ya. Medianya itu bisa membuat sendiri atau menggunakan media yang sudah ada, dengan catatan teman-teman sudah minta izin dan nanti di laporan mencantumkan referensi.
Catatan lain adalah kalau teman-teman membuat sendiri akan mendapatkan nilai plus ya. Kemudian bukan proposal ya, sorry, ini nanti laporan ya, dibuat dengan mencantumkan sebentar. Ya. Jadi ini bukan proposal ya, tapi laporan. Mencantumkan referensi yang relevan. Nah, eksperimennya nanti silahkan teman-teman milih desain yang nanti akan saya jelaskan di belakang, yang kira-kira paling mungkin dilakukan di tengah kondisi seperti ini, karena saya tidak akan menuntut seperti ini, seperti itu. Yang penting teman-teman nanti adalah pengalaman dalam melakukan eksperimen. Nah, perlu dicatat juga bahwa eksperimen yang akan kita lakukan ini adalah eksperimen online ya. Untuk benar-benar memaksimalkan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, social distancing, physical distancing, dan diam di rumah. Oke, jadi mulai dari aktivitas penulisan bab 1, 2, 3 dan selanjutnya itu teman-teman benar-benar melakukannya dari rumah ya, untuk pencarian referensi segala macam, diskusi segala macam dilakukan di rumah dan kita lakukan secara online. Nanti untuk pengambilan datanya juga dilakukan secara online ya. Untuk platformnya kita nanti bisa pikirkan bersama-sama mana yang paling enak, karena saya pribadi juga untuk online ini pengalamannya masih sebatas survei monkey dan kawan-kawan gitu ya. Misalnya nanti teman-teman ada pengalaman yang lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Oke? Begitu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya di Google Classroom. Oke, sekarang kita pengenalan dulu psikologi eksperimen itu apa sih, gitu kan? Saya kira teman-teman sudah beberapa kali melakukannya ya, baik dalam mini riset maupun dalam intervensi, meskipun kemudian belum yang sesuai standar atau gimana gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari ya bagaimana cara melakukannya dengan lebih benar gitu kan. Bukan berarti yang teman-teman lakukan kemarin itu salah kan, saya juga belum tahu gitu kan. Tapi yang idealnya itu yang seperti apa gitu. Nah, psikologi eksperimen ini, kalau teman-teman kemarin ingat di pengantar Metopen, ada beberapa paradigma dalam penelitian psikologi. Nah, psikologi eksperimen ini dia menggunakan paradigma positivis, ya. Apakah itu? Kemarin masih, ayo coba di-recall lagi ya. Paradigma positivitis, positivis itu paradigma yang seperti apa gitu kan? Kalau kita recall ya yang ingin menggeneralisasi begitu kan ke populasi, menganggap manusia itu cenderung mekanis, mengangkakan perilaku manusia dan sebagainya kayak gitu kan. Saya harap teman-teman masih ingat. Nah, sederhananya bereksperimen di language atau di bahasa umum itu adalah memodifikasi satu hal khusus di situasi tertentu dan kemudian membandingkan hasilnya dengan situasi yang tidak dimodifikasi ya. Jadi kita ada dua situasi nih. Yang satu situasi yang kita modifikasi sesuai dengan tujuan penelitian kita. Hal tertentunya yang dimodifikasi itu apa? Kemudian ada satu situasi lagi yang kita biarkan tidak termodifikasi. Yang termodifikasi itu biasa disebut dengan kelompok eksperimen. Yang satunya itu yang tidak termodifikasi biasa disebut dengan kelompok kontrol. Nah, sedangkan eksperimental psikologi itu adalah ilmu mengenai isu-isu psikologi yang dikaji menggunakan prosedur eksperimen. Jadi intinya di sini kita menggunakan prosedur scientific. Prosedur eksperimen itu kan yang sering dianggap sebagai gold standardnya ya. Prosedur scientific itu gold standar emas ya. Gold standardnya eksperimen itu bukan sekedar
Maaf ini karena sudah beda, saya nggak bisa bilang sekedar ya, karena kualitatif dan kuantitatif itu kan punya kelebihan masing-masing ya. Jadi bukan kok wawancara atau apa gitu kan, tapi memang kalau kita pakai mindsetnya science gitu ya, memang gold standardnya adalah eksperimen. Nah, ini untuk sejarahnya tokoh-tokoh yang memulai untuk eksperimen dalam bidang psikologi. Kebanyakan kalau teman-teman lihat adalah mereka ini sebenarnya dari physician ya, yang kemudian mempelajari tentang mind, body, and behavior kayak gitu ya. Nah, yang paling awal itu adalah Ernst Weber dari Jerman, dokter gitu kan. Ini yang sering dianggap sebagai founder of experimental psychology karena dia yang pertama kali menginisiasi eksperimen di bidang psikologi. Jadi beliau ini lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya sensori, ya terutama sense of touch, dari sentuh gitu ya. Dan dia yang kemudian mengemukakan istilah sensory threshold. Itu kalau teman-teman kemarin di biopsikologi kan sekarang istilahnya biopsikologi ya, itu kan ada tuh sensory threshold, threshold yang sifatnya absolut sama yang difference kayak gitu ya. Nah, kemudian disusul oleh Hermann von Helmholtz. Helmholtz ini dia waktu itu mengukur kecepatan impuls saraf eksperimennya. Dia penemu ophthalmoscope, yaitu alat untuk memeriksa retina dan bagian mata lainnya. Dan dia pencetus teori trigonometric theory of color vision. Kalau teman-teman akrab dengan Corel Draw atau Photoshop gitu kan ada RGB ya, red, green, blue gitu kan. Nah, dia ini pencetus teori bahwa saraf-saraf di mata itu pada dasarnya itu hanya 3 reseptor ya, reseptor warna merah, warna hijau, dan warna biru. Yang warna-warna lain itu adalah perpaduan dari ketiga warna tersebut ya. Oke, itu ada Gustav Wegner, itu dia yang melakukan publikasi pertama kali di bidang eksperimental psikologi ya. Dia mulanya tertarik dengan hasil penelitian dari Weber, kemudian dia yang menggagas teori psychophysics ya, berfokus pada pengukuran psychophysical methods of limits dan method of adjustment. Penyesuaian yang adjustment itu yang lebih bersifat fisik ya, penyesuaian yang lebih bersifat fisik. Kalau limits itu batasan-batasan kemampuan manusia. Begitu. Dan ini yang paling terkenal ya, Wilhelm Wundt, bapak kita, bapak psikologi. Jadi bukan Freud ya, bapak psikologi itu, tapi lebih Wilhelm Wundt, yang sering disebut sebagai psikolog pertama. Beliau juga yang mengajar ilmu yang dinamai psikologi gitu ya, pertama kali gitu kan. Dan dia juga yang pertama kali mendapatkan gelar PhD dalam ilmu psikologi. Dan beliau juga yang pertama kali mendefinisikan psikologi sebagai ilmu mengenai struktur pemikiran atau structure of mind. Mendirikan lab psikologi pertama juga. Nah, Wilhelm Wundt ini pendiri mazhab strukturalism, yaitu studi mengenai elemen kesadaran jadi dia ini menggunakan analogi yang sama gitu ya. Kalau dalam kimia teman-teman ingat ya, ada elemen senyawa gitu kan, elemen itu kan sama dengan senyawa, di bawahnya itu unsur. Nah, si Wilhelm Wundt ini juga mengemukakan teori bahwa kesadaran manusia itu juga seperti itu, bahwa kesadaran manusia itu bisa dipecah-pecah menjadi elemen-elemen kesadaran yang dasar. Kalau kalian tertarik dengan tokoh-tokoh itu, silahkan melakukan eksplorasi lagi, karena di sini saya hanya memberikan review singkat, oke? Kemudian kita juga masih berkutat di sejarah ya. Jadi psikologi eksperimen ini terus berkembang. Dulu awal abad 21 dengan sekarang sudah sangat berbeda ya. Kalau teman-teman belajar di psikologi umum, dulu kan juga sering mendengar cerita bahwa bagaimana eksperimental psikologi di awal abad 21 itu dilakukan ya. Pernah mendengarkan tentang atau membaca tentang Watson, eksperimennya Watson dan Skinner gitu kan, tentang classical conditioning gitu. Nah, kalau sekarang kira-kira eksperimen semacam itu masih bisa dilakukan tidak? Ya, sekarang tentu tantangannya akan lebih
lebih berat lagi karena sekarang kita sudah punya serangkaian aturan yang lebih mengikat, yang lebih kemudian menjaga agar bagaimana partisipan kita itu tidak mendapatkan dampak negatif dari eksperimen kita. Kalau dulu enggak ya. Jadi contohnya ini ya, dulu awal-awal abad 21 itu fokusnya ke behaviorisme. Tokoh paling terkenal ya Watson sama Skinner itu tadi ya. Watson dulu, kemudian dikembangkan lagi oleh Skinner. Nah, kalau teman-teman ingat classical conditioning Watson gitu kan, yang stimulus, kemudian ada, kok saya jadi lupa ya? Ya, stimulus, kemudian reaction itu istilahnya apa? Kalau Skinner nanti juga ada tentang reward punishment dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu waktu itu dilakukan pada anjing dan juga pada bayi ya. Nah, kira-kira kalau sekarang kayak gitu kan sudah jarang sekali ya dilakukan ya. Ya. Kemudian quantification, itu tren di tahun 1900 sampai 1950. Nah, di sini mulai ada tren, mulai munculnya mengukur fenomena sosial dengan angka ya. Salah satu penggagasnya itu adalah Binet dengan tes kecerdasannya yang sudah teman-teman praktekkan gitu kan, Binet gitu. Jadi mengukur kemampuan mental dalam bentuk IQ dan diangkakan ya. Itu pelopornya dan sampai sekarang juga masih kita lakukan, tentunya dengan berbagai macam penyempurnaan. Kemudian perubahan di partisipan riset kita. Jadi di awal kemunculan itu kan riset-riset psikologi yang dilakukan itu kan tidak anonim ya. Jadi ada identitasnya. Kemudian sebagian besar yang jadi partisipannya itu adalah penelitinya sendiri gitu ya. Nah, semakin ke sini dengan mempertimbangkan tentang etik dan sebagainya, tren itu berubah menjadi partisipan sangat dilindungi datanya, identitasnya menjadi anonim. Nah, dengan itu dan mulai berkurang nih, maksudnya keterlibatan peneliti sebagai partisipan ya, sehingga kemudian jarak, terutama jarak emosional antara partisipan dengan peneliti semakin melebar karena peneliti tidak mengenal partisipan gitu kan, dan partisipan juga tidak mengenal peneliti, dan di sini peneliti juga bisa mengecilkan keterlibatan emosi dalam analisisnya. Kalau misal mereka semakin kenal gitu kan, saya teman sendiri gitu kan, jadi peserta gitu kan, kita tahu kualitasnya seperti apa gitu kan, mesti akan ada variabel-variabel di luar variabel yang kita teliti yang mengganggu. Dari semakin kesini itu kan jadi diharapkan ini semakin objektif. Kemudian metodenya semakin kesini tuh semakin banyak gitu ya, dalam aplikasi praktisnya itu semakin banyak. Jadi sekarang ini untuk confounding variabel itu lebih diperhatikan lagi daripada dulu gitu kan. Kalau dulu saya kira untuk desain eksperimennya belum serumit sekarang gitu kan, masih belum mengontrol variabel-variabel yang mungkin mengganggu. Untuk permasalahan etis juga sekarang lebih banyak aturannya. Bukan apa-apa, karena itu juga untuk melindungi partisipan kita dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh penelitian kita. Karena partisipan kita kan kebanyakan adalah manusia ya, bukan hewan-hewan pun sekarang juga ada kode etiknya, tidak bisa ngawur juga meskipun kita penelitian dengan tikus, dengan monyet gitu kan. Nggak bisa seenak kita juga. Nah, ada sekarang juga mulai dikenalkan debriefing. Debriefing itu apa? Adalah kegiatan yang dilakukan setelah riset, ya, untuk kemudian mengkonfirmasi kepada partisipan kita apa saja yang mereka lalui, bagaimana perasaan mereka, untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin muncul ketika kemarin mereka mengikuti proses-proses eksperimen kita. Nah, di briefing ini mulai diperkenalkan ya, terutama untuk proses eksperimen yang sifatnya jangka panjang dan melelahkan. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi psikologis dari partisipan kita. Dan mulai dilibatkan analisis-analisis yang lebih rumit. Nah, kalau dulu mungkin cuma sekadar pre-post, sekarang sudah lebih rumit lagi. Jadi variabelnya sudah nggak cuma satu variabel, bisa jadi 2, 3, 4, 5 variabel dianalisis jadi satu gitu kan.
sudah jauh lebih rumit. Kemudian eksperimen versus teori. Nah, eksperimen yang dilakukan di sini ada dua jenis ya kebanyakan. Yang pertama empirically based experiment, yang kedua adalah theory directed experiment. Nah, kebanyakan yang dilakukan adalah yang berbasis empiris ya. Tujuannya simpel, apakah variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tergantung. Settingnya terkontrol, kemudian generalisasinya ke real world setting ya. Jadi dari lab generalisasi ke dunia nyata. Kalau teori directed eksperimen tujuannya adalah mengkonfirmasi apakah model teoritis itu sesuai dengan bukti empiris ya. Jadi generalisasinya itu ke teori sesuai dengan bukti empiris enggak gitu kan. Ke teorinya ya. Oh, ini sesuai dengan teorinya enggak gitu. Beda kalau yang empirically based eksperimen ke dunia nyata atau ke populasi yang lebih besar. Nah, ini penting nih random assignment ya, pengacakan ya. Jadi dalam eksperimen yang benar-benar eksperimen, random assignment itu wajib ya. Pengacakan ya. Kenapa? Karena pada intinya ketika kita melakukan eksperimen kita kan membandingkan dua atau lebih kondisi tuh. Ya, bisa jadi kondisi antar dua kelompok yang berbeda, bisa jadi kondisi antar dua situasi yang berbeda gitu kan. Nah, untuk membandingkan sesuatu itu kan harus apple to apple. Harus setara, nggak bisa kita bandingin apel sama jeruk gitu kan. Kan beda karakteristiknya. Nah, untuk bisa membuat kondisi apple to apple itu, kita caranya adalah dengan random assignment. Karena dengan pengacakan, kemungkinan untuk membuat grup-grup yang serupa itu lebih besar. Kalau kita milih-milih anggota grup kita sudah tahu si A, B, C, D, terus kita pilih-pilih, kita bagi-bagi ke grup. Nah, itu nanti kan akan ada confounding variable di situ yang mengganggu gitu kan. Bisa jadi subjektivitas kita juga main di situ. Ah, ini pinter-pinter tak masukin sini, yang bodoh-bodoh tak masukin situ gitu kan. Tapi kalau acak, semua memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke grup ya, either grup yang A, B atau dan sebagainya, semuanya memiliki kesempatan yang sama gitu kan. Nah, makanya di sini random assignment itu sifatnya wajib untuk eksperimen yang benar-benar eksperimen. Nah, contohnya nih, menyelidiki efektivitas model belajar distance learning terhadap performance akademik mahasiswa dengan metode between group. Jadi ada dua kelompok eksperimen kontrol. Kalau misal kita tidak randomisasi, kita bisa milih karena eksperimenku ini distance learning, maka yang distance learning tak kasih yang pinter-pinter. Yang masih pakai metode biasa tak kasih yang biasa-biasa aja. Nanti kan hipotesisnya terbukti. Tapi ya itu tadi, kondisinya tidak setara. Yang kelompok eksperimen memang sudah isinya orang-orang pintar, yang kelompok kontrol isinya yang kurang pintar dibanding kelompok pertama. Maka dengan random assignment kita harapkan kelompok 1 dan kelompok 2 itu isinya setara, sama. Jadi ada yang pintar banget, ada yang pintar aja, ada yang kurang pintar, itu masuk di situ ya. Oke. Tapi perlu diingat juga random di sini bukan yang acak yang tidak terencana dan sifatnya accidental ya. Maksudnya yang moton langsung dibagi-bagiin gitu kan random, enggak juga gitu kan. Jadi random di sini adalah pengacakan yang terencana. Jadi kita sudah memetakan dulu populasinya siapa saja, berapa gitu kan. Kemudian dari populasi itu ukuran sampelnya harusnya berapa. Nah, dari situ kemudian kita baru melakukan randomisasi untuk memasukkan dari populasi ke sampel itu siapa saja yang masuk. Kemudian dari sampel itu kemudian dibagi ke kelompok. Nah, contohnya misalnya dari populasi ke sampel untuk memasukkan siapa saja yang masuk, kita bisa pakai sistem arisan. Gitu kan benar-benar nggak tahu ya siapa yang bakal masuk di situ. Misal dari 100 kita ambil 30 orang itu kita ambil dari itu tadi kayak sistem arisan itu dikocok, set nama yang keluar yang masuk. Terus kemudian untuk membagi partisipan ke
kelompok-kelompok gitu kan. Kita bisa pakai cara tossing koin. Tossing koin misalnya tossing koin itu kayak apa yang kepala atau ekor gitu kan, kalau ngelempar koin gitu kan, si A kepala, berarti masuk ke grup eksperimen, si B ekor masuk ke grup kontrol kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita benar-benar blind dengan siapa saja yang bakal masuk ke kelompok A, siapa saja yang bakal masuk ke kelompok B gitu. Nah, logika eksperimen. Nah, untuk penyebutan partisipan dalam eksperimen biasa dipakai subjek atau partisipan, cuma memang semakin kesini arahnya semakin banyak yang menggunakan istilah partisipan ya, bukan subjek. Komponennya ada variabel bebas, treatment atau manipulasi yang dilakukan, kemudian ini salah ketik, variabel tergantung ya, outcome yang diharapkan. Ada pretest, post-test, experimental group, control group, dan random assignment. Ketujuh hal ini adalah syarat wajib bagi classical atau true eksperimen. Nah, kalau misal tidak mungkin dilakukan semuanya bagaimana? Nah, nanti ada alternatif desain-desain yang bisa teman-teman lakukan. 3 langkah dasar eksperimen ya. Membuat hipotesis dulu, jelas. Selalu ya dalam penelitian kuantitatif itu kita membuat hipotesis, kita sudah punya asumsi, beda dengan kualitatif ya. Kemudian memanipulasi satu aspek spesifik yang dengan faktor yang nanti mempengaruhi outcome yang kita harapkan. Kemudian membandingkan outcome. Yang bisa dibandingkan ya bisa dibandingkan sebelum sesudah atau kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Eksperimen ini adalah tes terkuat untuk causal relationship. Ingat ya, kausal beda dengan asosiatif, uji hubungan. Kalau hubungan itu kan tidak bisa ditentukan arahnya, kita cuma tahu mereka berhubungan aja gitu kan. Tapi kalau kausal, kita sudah jelas tahu bahwa variabel bebas itu mendahului variabel tergantung. Ya, yang jelas kalau mereka misal sudah ada hubungan jelas gitu, ya untuk asosiatifnya pasti ada gitu kan. Kalau diuji korelasi itu pasti terbukti. Nah, dan untuk causal relationship itu memang hubungannya itu pengaruhnya dari VB ke VT itu memang jelas ya, berapa persen yang disebabkan oleh si VB-nya gitu kan, dan berapa persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain, dan memang sebagian besar disebabkan oleh VB-nya, bukan oleh sebab lain. Ada beberapa cara untuk mengontrol variabel. Yang pertama adalah deception. Deception itu kan kalau diterjemahkan letterlock adalah membohongi. Tapi ini kayaknya lebih ke mengecoh ya, mengecoh partisipan melalui instruksi yang dibuat. Ya. Jadi misalnya teman-teman buat kelompok kontrol, kan kalau kecenderungannya sekarang kelompok kontrol itu bukan berarti kok nggak dikasih apa-apa, dites nanti jelas lagi enggak. Tapi agar adil dengan kelompok eksperimen, agar adil, jadi kelompok kontrol itu juga diberi perlakuan dalam tanda kutip ya, yang tidak, perlakuan itu diharapkan tidak menimbulkan dampak apa-apa, perlakuan yang sifatnya mengecoh ya partisipan tapi netral gitu kan. Jadi seolah-olah partisipan kita itu juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan kelompok eksperimen. Memang susah, tapi ya bisa dilakukan. Kemudian bisa juga dengan penggunaan confederate. Confederate itu apa? Adalah seseorang yang berpura-pura menjadi partisipan dan membantu peneliti untuk mengecoh partisipan. Misalnya dalam penelitian tentang konformitas gitu yang sering teman-teman dengar juga gitu kan, yang sekelompok mahasiswa diminta untuk membandingkan dua garis gitu kan, yang satu lebih pendek, satu lebih panjang, padahal sebenarnya garisnya itu sama panjang. Nah di situ kan dikasih satu orang confederate yang dia langsung berpendapat bahwa menurut dia ini garisnya lebih panjang, terus partisipan lain yang tidak yakin akhirnya ikut-ikutan sama si orang itu kayak gitu kan. Jadi hipotesis peneliti terbukti. Nah, ada juga caranya yang creating cover story atau membuat penjelasan yang salah tentang tujuan dari studi kita. Kenapa
Kalau misal kita jelaskan tujuan dari penelitian kita secara gamblang gitu kan, takutnya memang itu akan mempengaruhi ekspektasi partisipan dalam berperilaku. Jadi bisa jadi partisipan itu akan berperilaku sesuai dengan keinginan studi. Misalnya dia tahu studi ini mencoba untuk mengkaji misalnya manfaat sholat bagi ketenangan jiwa kayak gitu kan. Nah, dia akan berusaha untuk berperilaku sesuai dengan itu tadi ya, ketenangan jiwa kayak gitu kan. Dia akan ya mencoba menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Padahal itu kalau dalam penelitian eksperimen justru adalah suatu yang negatif. Karena nanti bisa jadi misal hipotesis kita terjawab, itu bukan karena perlakuan yang kita berikan, tapi karena motivasi dari dalam diri partisipan ya. Oke. Nah, ini desain-desain eksperimen yang ada. Pada umumnya dibagi 3, ada yang true experimental design yang ideal, jadi ada kelompok kontrol, ada randomisasi, ada pretest post-test ya. Kemudian pre-experimental design, jadi belum bisa dikatakan eksperimen, separuh eksperimen juga belum bisa. Jadi sebenarnya tidak disarankan untuk dilakukan. Cuman karena kondisi kita sedang seperti ini, saya kira saya akan memberi kelonggaran ya untuk teman-teman. Misal nanti desain eksperimen yang teman-teman lakukan adalah yang ini, saya nggak apa-apa. Yang jelas kita mencoba melakukan hal yang baik gitu aja di masyarakat dengan membuat satu campaign yang positif ya untuk mereka. Nah, jadi pre-eksperimental ini tidak lengkap karena situasi tertentu ya. Situasi itu ya bisa bermacam-macam, karena ya bisa jadi situasi kita yang serba terbatas ini kita harus melakukannya secara online, untuk subjek juga mungkin lebih sulit untuk dicari dan sebagainya ya. Ada beberapa desain yang pre-eksperimental yang one shot case study. Jadi di one shot case study ini hanya ada satu grup dan post test only desain satu grup post test. Jadi kalian belum melakukan pretest, jadi kalian langsung kasih treatmentnya ke grup itu dan kalian ukur hasil setelah treatment. Tentunya ini memang sangat tidak ideal karena teman-teman tidak tahu baseline-nya seperti apa dan teman-teman juga tidak punya kondisi lain untuk diperbandingkan. Jadi ketika nanti hasilnya sesuai dengan keinginan kalian, tidak ada yang bisa memastikan bahwa hasil itu memang murni karena treatment yang kalian lakukan. Kemudian ada one group pretest post-test design. Ini lebih mending, jadi satu kelompok, jadi otomatis tidak ada randomisasi ya. Kemudian ada pretest untuk mengetahui baseline score dan ada post-test. Jadi setelah treatment. Ya, ini lumayan mending gitu kan. Kemudian ada static group design, post-test only non-equivalent group design. Jadi ada 2 kelompok gitu kan, tapi tidak ada random assignment dan hanya post-test only. Jadi nanti yang dibandingkan hanya hasil post-testnya. Ketika tidak random assignment, memang kemungkinan besar kondisi kelompoknya adalah non-equivalent atau tidak setara. Dan desain yang ketiga adalah quasi-experimental design atau special design. Ada total 6 desain dalam kelompok ini. Yang pertama adalah two group post-test only design. Jadi 2 grup dan hanya post-test. Bedanya dengan yang static group design, yang two group post-test only design ini dilakukan randomisasi ya. Jadi kondisi antar kelompoknya equal atau setara dan bisa diperbandingkan. Dan hanya post-test gitu. Kemudian interrupted time series design, ini hanya satu grup, jadi tidak ada randomisasi, tapi ada pre atau post-test yang dilakukan lebih dari satu. Kemudian ada equivalent time series, jadi di sini one group aja, tidak ada randomisasi, treatmentnya lebih dari satu, testnya lebih dari satu. Kemudian ada Latin square design.
Nah, di Latin Square ini ada beberapa variabel bebas dan beberapa kelompok. Variabel bebas diberikan secara acak, dites, dan kelompoknya random. Jadi maksudnya begini. Ya. Untuk yang Latin Square itu, jadi misalnya ada kelompok A, B, C. Terus ada perlakuannya D, E, F. Nah, misal pertama kali, jadi si A ini dikasih perlakuan D, kemudian dites. B itu dikasih perlakuan E. VB-nya ya. Kemudian dites. C dikasih perlakuan F, kemudian dites kayak gitu. Secara acak. Ya. Untuk Latin Square. Kemudian setelah ini jadi dalam satu series si A ini dikasih D, B dikasih E, C dikasih F. Terus kemudian dibalik lagi, A dikasih E, misalnya B dikasih F, C dikasih D, gitu kan. Terus selanjutnya A dikasih F, B dikasih E, ini udah ya. Ya, begitulah. Oke. Jadi kayak urut gitu loh, tapi dilakukan semuanya. Si D, E, F ini juga dilakukan ke ABC tapi secara bergantian. Terus ada Solomon for Group Design. Jadi dia kombinasi true experiment dan two group post test only ya, two group post test only design. Ada 4 kelompok. Jadi 4 kelompok ya, misalnya A, B, C, D. Sorry. Nah, jadi di AB ini dia itu mendapatkan pretest 01, nanti simbol-simbol ini akan saya cari di belakang, dan dapat perlakuan.